Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif Ragil Pangestu dari Fakultas Saintek jurusan Teknik Arsitektur. Di sini saya akan bersosialisasi mengenai protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Wabah corona di Indonesia masih belum mereda. Tambahan kasus baru corona masih terbilang tinggi. Jangan ngeyel, tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari penularan virus corona. Melansir data Satgas COVID-19, hingga Senin, ada tambahan 5.436 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia. Sehingga total menjadi 40.079.267 kasus positif corona. Sementara itu, jumlah yang sembuh dari kasus corona bertambah 398 orang sehingga menjadi sebanyak 3.743.716 orang. Sedangkan jumlah orang yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 568 orang menjadi sebanyak 132.491 orang. Jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia mencapai 203.060 kasus. Jumlah ini berkurang 14.530 kasus dari sehari sebelumnya. Lantaran masih tingginya tambahan kasus positif corona, pemerintah meminta masyarakat memiliki tanggung jawab yang tinggi dan kolektif untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena untuk menekan wabah corona dimulai dari menekan angka penularan. Untuk itu, pemerintah menekankan pentingnya perilaku 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Yang pertama, memakai masker. Bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat ataupun yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Di Amerika Serikat, Center for Disease Control and Prevention atau CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC menghimbau masyarakat Amerika harus memakai masker meskipun berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19. Yang kedua yaitu mencuci tangan. Rutin mencuci tangan adalah salah satu protokol kesehatan yang efektif untuk mencegah penularan virus corona untuk hasil yang maksimal. Kamu disarankan untuk cuci tangan setidaknya selama 20 detik. Beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakanlah sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol, setidaknya dengan kadar 60%. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknik lainnya.
Yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang tinggi terserang virus corona. Yang kelima ialah mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona ini bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin banyak tinggi pula terpapar virus corona. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyembuhkan dan menginfeksi seorang secara cepat. Yaitu alasan mengapa vaksinasi COVID-19 sangat penting. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintahan untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ini dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Dan sekian, bila ada yang kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.